Ibu dan Bapak sekalian, saya kira ini titik beratnya kompetensi leadership yang diharapkan. Kalau kita ngelihat dari mulai CPNS, PNS, kemudian eselon 4, eselon 3, 2, dan 1, meskipun 2014 nantinya lembaga administrasi negara, BKN, dan Menpan bukan berencana. Di Menpan sekarang udah nggak ada eselon 3, eselon 4. Jadi hanya eksekutif dan senior eksekutif. Jadi hanya ada eselon 1, eselon 2, tetapi eselon 3 dan eselon 4 gaweannya, pekerjaannya ada, tapi pejabatnya fungsional. Jadi pejabatnya fungsional. Jadi mereka tidak tergantung apa kata bos, mengumpulkannya dengan angka kredit. Kalau dia kumnya memenuhi, naik pangkat, oke. Dan LAN sudah mulai memberlakukan setiap pejabat struktural, baik fungsional maupun struktural, harus mempunyai 2 diklat teknis di bidangnya minimal. Jadi seorang direktur rumah sakit minimal udah pernah ikut latihan nosokomial, pernah ikut manajemen rumah sakit, atau bla 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 yang lainnya harus, tapi minimal harus 2 di bidang tugasnya. Kepala dinas kesehatan minimal sudah pernah ikut latihan epidemiologi, pernah ikut latihan anggaran berbasis kinerja, apapun gitu. Kasubag TU misalnya, dia harus tahu latihan SAI, latihan keuangan, latihan apa, sudah harus punya gitu. Nah ini titik beratnya seperti itu, Ibu Bapak sekalian. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kan bagaimana kita untuk menghitung kompetensi yang bersangkutan itu. Sekarang ini kalau yang mau saja banyak gitu ya. Jadi yang punya motivasi banyak, tetapi pada saat mau tapi tidak punya kompetensi, hasilnya juga rendah. Tapi yang kita harapkan adanya yang punya kemauan dengan rajin, dengan kompetensinya yang mampu, hasil kerjanya kita harapkan bisa optimal. Saya kira itu tujuan daripada 971 tadi, Ibu dan Bapak sekalian. Nanti ini saya tinggal kopinya. Nah ini yang di modul ini sudah ada, saya lihat. Kompetensi yang dipersyaratkan, kompetensi dasar, bidang, dan khusus. Ini nanti saya lihat sudah cukup bagus, di sini sudah di breakdown seperti ini. Cuma pertanyaan yang segudang tadi itu harus dijawab Pak Ibu sekalian para pendamping dengan diterjemahkan dengan praktek-praktek nyata di lapangan. Yang ini bahasa apa ini? Bahasa akademis tidak mudah dianalogkan dengan bahasa di lapangan gitu. Jadi ini masih bahasa dewa-dewa, tapi sejatinya di daerah itu apa sih implementasinya itu? Ini yang harus disederhanakan oleh teman-teman gitu. Jika nanti dibaca lagi. Nah, kompetensi dasarnya ini menurut 971 yang harus dipenuhi. Sehingga paling tidak pada saat latihan nanti teman-teman itu punya ini. Kompetensi bidangnya ini. Kenapa inovasi menjadi penting di sini, Ibu dan Bapak sekalian? Pada saat zaman dahulu kala kita ingat di daerah terpencil tidak bisa membeli oralit, kita bisa membuat dengan gula, garam, dan sebagainya gitu. Nah, untuk manajemen dan leadership di lapangan itu bagaimana yang aplikatif di daerah gitu. Kita bolehlah belajar ESQ, dakik-dakik, tinggi-tinggi ilmunya, tetapi pada saat implementasi di lapangan, yang paling sederhana apa? Panutan saja. Panutan itu paling sederhana, tidak usah harus Anda ngomong aturan PP 53 dan sebagainya, nggak ngerti dia PP 53. Tapi kalau yang dibilang disiplin adalah datang jam 8, pulang jam 4, tapi pimpinannya menunjukkan bahwa saya datang jam 8 kurang 5, saya pulang jam 4 lewat 5 gitu. Itu sudah leadership implementatif itu. Daripada Anda ngajar teori ESQ dan segala macam tinggi-tinggi, enggak aplikatif gitu. Karena pengalaman saya begitu. Saya pernah punya pengalaman dengan mungkin beberapa teman, ada yang kenal almarhum Dr. Adnan Mahmud, ya. Jadi saya itu kepala seksi waktu itu, beliau kepala dinas kesehatan kabupaten. Beliau mencanangkan jam 7 setiap hari Senin apel. Jadi pada saat itu saya selaku kepala seksi terlambat. Di depan
upacara itu. Pak Sulis mana? Belum datang, Pak. Coret. Jadi absen itu dicoret merah. Seret. Ini. Civil efeknya apa, teman-teman? Pokoknya bilang, wih, Pak Sulis aja dicoret, apalagi saya gitu. Pak Sulis nanti menghadap saya ya, gitu. Begitu saya masuk, sorry, saya nggak apa-apa, saya cuma menunjukkan efek kepada anak buah bahwa Anda pun pimpinan saya tegur gitu. Jadi akhirnya begitu besoknya, hari Senin berikutnya saya lihat, waduh, ini orang semua pakai baju putih, udah jam 6:30 sudah siap begini. Saya bilang, habis upacara itu langsung mereka nyerbu, Mbak, tukang bubur. Kenapa? Lebih baik saya nggak sarapan daripada saya telat, Pak, dicoret kayak begitu gitu. Jadi efek jerah, efek apa ya? Panutan itu akhirnya sejak saya itu beliau cuma katakan, Pak Sulis, kalau jam 7 Pak Sulis datang aja 1 menit sebelum jam 7 sebelum saya datang. Jadi bagus gitu. Jadi artinya bahwa seorang staf seyogyanya mengawali ini. Sekarang ini terbalik loh, kalau kita mau rapat kepala badan sudah di sini, kami kampus-kampusnya belum ada itu. Celaka itu. Di Kuningan juga begitu. Bu Menteri udah nongkrong gini, mana ini mau rapat gitu. Datang satu-satu. Kemarin terakhir Pak Sekjen marah. Cuma beberapa yang hadir, panggil semua eselon 2, mati. Dipanggilin semua, Pak. Tetapi juga nggak maitu itu apa ya? Tidak. Maitu itu Indonesianya apa tuh, Pak? Tidak menyangkal karena workload yang sama. Saya hari ini diundang ke sini kemarin. Hari ini saya ke sini. Hari ini yang sama juga P2TB mengundang. Besoknya Bapelkes di Jogja juga ngundang misalnya seperti itu. Jadi badan ini mau dibagi berapa gitu. Nah, akhirnya kita wakilkan juga ketersinggungan pimpinan apalagi di daerah. Kalau yang diundang Kadinkesnya yang datang eselon 7 gitu, Bu, yang datang. Sudah eselon 3-nya nggak ada, eselon 4 Pak Di. Kemudian eselon 3-nya nggak ada, eselon di bawahnya juga nggak ada, staf teknis juga nggak ada. Kadang-kadang kalau di Pusikdat itu ada kami itu ada staf yang ngurus rumah tangga itu, Pak Warsit itu, kalau misalnya sampai susah, kalau perlu kita kirim Pak Warsit saja yang selalu ada gitu. Nah, ini krisis Ibu dan Bapak sekalian. Perencanaan kita nggak bagus gitu. Apalagi kalau menjelang udah mulai Oktober, November, Desember, semua bikin acara bareng. Sekarang kementerian sudah lebih bagus. Tidak boleh lebih Jabodetabek. Jadi untuk Papua mohon maaf kalau banyak pejabat pusat yang tidak akan hadir dalam event-event tertentu, kecuali memang mereka harus ini. Karena apa? Bu Menteri juga tanya, kemana ini Pak Robi? Jalan-jalan saja ke sana kemari gitu. Jadi sudah mulai ada nuansa itu. Jadi kami pun kegiatan harus di Jakarta, paling jauh Bogor, Tangerang masih boleh lah, Bodetabek, Depok masih boleh gitu. Nah, ini nuansanya inovasi tadi, teman-teman. Kemudian nah, kompetensi khusus itu tadi yang kita lakukan untuk task shifting tadi itu. Seorang dalam jabatan tertentu dipersyaratkan pendidikan tertentu. Dalam hal pendidikannya tidak sesuai, boleh ditambah dengan pelatihan. Dalam hal pelatihannya juga belum mencukupi, dengan pengalaman kerja. Tetapi ini persoalan waktu kami di Surabaya, Pak Sulis. Saya ini sudah 35 tahun sarjana hukum, bekerja di rumah sakit. Peraturannya Pak Sulis ini membuat saya tidak bisa berkarir menjadi pimpinan puncak rumah sakit. Saya pikir iya juga. Tetapi sekarang bagaimana kejadiannya, Bapak? Kalau seorang kepala pemerintahan, mohon maaf, dipimpin oleh seorang guru, dipimpin oleh seorang sarjana agama. Pak Camat itu banyak guru itu. Banyak itu. Hanya karena melihat karena pemberdayaan masyarakatnya mereka kuat. Tetapi ilmu pemerintahannya, makanya sekarang rame tawuran, rame ini karena apa? Aspek gurunya iya digugu dan ditiru, tetapi aspek untuk di APDN, di pemerintahan itu kan ada kepamong perajaan itu. Bagaimana membina wilayah dan sebagainya. Pak guru dianggapnya semua ini muridnya, dianggapnya taat dengan dia. Tetapi untuk pemerintahan enggak begitu. Istri saya kan APDN juga. Jadi pergaulan dia ya dengan preman, bergaul dengan maling, bergaul dengan copet, bergaul dengan itu karena apa? Itu untuk mendekatkan ini bahwa pembinaan wilayah seperti itu gitu.
Ini yang tidak ada, sehingga akhirnya bledos sana, bledos ini dan sebagainya. Pengalaman jabatan juga menjadi ukuran, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, ada contoh-contoh yang lucu, memang menarik. Beberapa kasus Jawa Timur memang banyak sering muncul itu. Akhirnya menjadi kita sampaikan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur juga gini, oh yo, saya salah. Tapi biar dulu dia 3 bulan, janganlah segera dicopot, habis dilantik dicopot lagi gitu kan. Kasih 3 bulan, baru diganti lagi. Nah, ada beberapa hal yang menarik dari ini ya, yang persyaratan nggak ada ya Mbak? Oh, ini kelewat, ini kok kecepatan. Di dalam Kepmenkes ini sudah bunyi Bapak, pendidikan direktur rumah sakit adalah tenaga medis yang mempunyai kemandirian di bidang perumah sakitan. Karena sudah ada undang-undang tentang rumah sakit, berbunyi Magister Administrasi Rumah Sakit. Di sini tidak dikutip itu. Tapi ini debatnya ini kenceng dengan catatan pakai skor. Kalau dia Mars 100 nilainya. Kalau dia S2 kesehatan 75. Kalau dia non kesehatan ditambah latihan tertentu nilainya 50 dan sebagainya. Tetapi prioritas tetap itu. Ini yang saya maksud. Pelatihan yang diikuti ini salah 2 dari itu yang harus dimiliki oleh seorang direktur rumah sakit. Kalau ini syarat ideal, kalau nggak salah Mbak Unis di forum apa Pak Dirjen juga di gedung yang mana ya, di gedung UGM, beliau katakan memenuhi ini 3 tahun rumah sakit tutup katanya, karena nggak ada semua yang sesuai dengan ini. Mungkin ada, tetapi berapa persen saja. Makanya itu ditempuh cara latihan, kemudian manajemen dan banyak hal itu. Ini yang menarik teman-teman. Kok semuanya larinya ke situ ya? Untuk kepala dinas di situ sudah tegas, sarjana strata 2 bidang kesehatan. Nah, ini yang saya mohon Ibu dan Bapak sekalian di kabupaten ini dijadikan bahan untuk komunikasi dengan BKD, dengan Pak Sekda, dengan Pak Bupati, bahwa Bapak sekarang ini udah ada peraturan ini dan ini sudah kami masukkan ke Mendagri. Mendagri mengeluarkannya sebagai peraturan Mendagri di dalamnya. Kemarin baru-baru kami diundang untuk rapat. Mereka punya folder tiap kementerian. Kesehatan mau ngasih apa, kelautan ngasih apa, pertanian ngasih apa, yang akan kami daerahkan sehingga mengikat. Karena kalau ini langsung dari Kementerian Kesehatan tidak digubris oleh teman-teman di Pemda. Tapi tolong teman-teman kesehatan yang hadir di sini juga mengadvokasi BKD, pimpinan Kadinkes terutama, karena mohon maaf Kadinkes juga kadang-kadang TS juga daripada Pak Bupati, justru harusnya dibalik. Jangan takut, tapi justru mumpung Anda jadi TS, ini dorong jadi regulasi gitu loh. Itu yang harus dipositifkan gitu, jangan menjadi dinegatifkan gitu. Nah, ini udah jelas gitu. Mudah-mudahan tidak hilang lagi ini. Hilang lagi. Untuk puskesmas paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya. Medis kan bisa dari D3, dokternya boleh, perawatnya boleh, ininya boleh, semua boleh gitu. Nah, paling tidak atau sarjana kesehatan lainnya boleh, SKM, SKP, apoteker, boleh apa dan sebagainya. Nah, latihannya minimal itu. Untuk kepala UPT juga tegas. UPT yang ada di Papua ada UPT apa saja Ibu? KKP, kemudian Bapelkes, Labkesda, apalagi? Itu aja. Gudang farmasi, UPT provinsi apalagi Pak? Itu aja. Poltekkes pusat ya. Ya. Ya, ini regulasi ini berlaku untuk pusat dan daerah Pak. Jadi maksud saya di situ sudah berbunyi strata 2 bidang kesehatan. Dan ini suka tidak suka mengikat.
Ibu dan Bapak sekalian. Karena ini sudah merupakan peraturan menteri yang sudah kita sounding juga ke Pak Gamawan, Pak Uji, dan coba lihat Ibu dan Bapak sekalian yang di provinsi baca edaran diklat pegawai diklat aparatur yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Di situ ada bunyi. Rumpun diklat Kemendagri adalah 7. Hanya Pamong Praja, kemudian Satpol PP, terus kemudian keuangan daerah apa gitu, Bapeda, DPR, keuangan daerah ada 7. Ada satu noktah kecil untuk diklat teknis garis miring lembaga diserahkan kepada kementerian atau lembaga yang bersangkutan. Dalam artian bukan pelaksanaannya, tetapi kebijakannya. Nah, inilah yang dimaksudkan ini. Karena waktu saya sering antar istri saya di Kemendagri, jalan-jalan itu dengan Pak Sekretaris itu dikatakan gini, yang salah Pak Sulis dari kementerian, kenapa nggak buat rambu-rambu katanya. Sekarang rambu-rambunya sudah di jalan, rambu-rambunya terlalu susah Pak Sulis katanya. Jadi, nah, saya ingat waktu saya rapat untuk mengurusi pendidikan Poltekkes yang alih bina. Kemendikbud punya ini. Kalau untuk ada huru hara yang ngurusin itu siapa? Kementerian Hankam, ada perang, oke. Kalau ada orang sakit yang ngurusin siapa? Kementerian Kesehatan. Kalau urusan sekolah yang ngurusin siapa? Kemendikbud. Ya udah, kesehatan nggak usah bikin sekolah gitu. Tapi itu benar loh Pak, regulasinya memang benar, undang-undang Diknasnya gitu Pak. Sekarang buktinya Poltekkes itu sudah alih bina loh Pak. Jadi semua regulasinya disesuaikan dengan Kemendikbud. Nah nanti pelan-pelan kan diakreditasi oleh mereka, yang tidak sesuai akan mati secara sendirinya. Pelan-pelannya pintar mereka. Filosofinya tadi itu Pak. Yang ngurusin kesenian, olahraga, yang ngurusin pertanian siapa? Ya Kementerian Pertanian. Ngurusin hutan, Kementerian Kehutanan. Yang ngurusin pendidikan siapa? Ya Dikbud. Sudah selesai, nggak usah diskusi lagi kita. Nomenklatur Poltekkes di Kemendikbud nggak ada Pak, nggak ada naif kan gitu. Tapi itu sebenarnya itu yang betul, kita yang selalu itu saja. Baik, saya kira ini teman-teman sekalian beberapa hal yang menarik. Saya hanya ingin menitipkan bahwa mohon tidak semua aplikasi di pusat diimplementasikan di daerah as it is, disesuaikan dengan local spesifik. Itu saja yang ingin saya. Nah, bagi ini ada koridor ada koridor yang memberi peluang bagi teman-teman yang sudah duduk di situ dan belum mengikuti kompetensi yang dipersyaratkan, diberi waktu 1 tahun setelah menduduki jabatan struktural. Artinya apa? Bapak diangkat sebagai Kadinkes, belum memenuhi kriteria itu, harus ikut latihan atau harus ikut sekolah atau apa. Pada saat tidak itu, pertama tunjangan jabatannya tidak diberikan. Habis itu barangkali Anda cocok di tempat yang lain, bukan di situ gitu sebagai kepala dinas. Dan kita berlakukan itu gitu. Nah, itulah tugas advokasi kita kepada bupati, Pak. Saya di rapat gubernur, Pak Kepala Badan, Bu Menteri sudah nitip itu kepada Pak Gamawan itu untuk disampaikan. Karena kalau tidak, kalau ada PT UN, Bu Menteri bilang nanti yang kena gubernur loh. Atau kalau ada yang sempat PT UN kan, itu yang kena gubernur loh Pak. Karena Anda di sini saya lihat sudah apa yang terjadi kalau Anda menempatkan orang yang tidak kompeten. Saya baca itu. Itu jembreng aja Pak. Boleh Bapak bilang bupatinya nggak mau, nggak apa-apa, tetapi ada implikasi regulasi, implikasi konsekuensi dan sebagainya. Kalau ada LSM yang nakal itu sudah mulai bisa diutik-utik itu Pak. Itu bisa menjadi hal yang menjatuhkan itu. Karena apa? Menempatkan orang yang tidak kompeten. Undang-undangnya apa? Ada peraturannya, ada regulasinya Kemendagri. Begitu. Saya kira demikian Mbak Unis, cukup 20 menit